Malam, kembali lagi dengan saya Sofyan, sahabat 3G. Saya hanya mau sharing-sharing dikit. Tadi kan saya ada baca tentang deskripsi channel YouTube saya yang saya buat sendiri kan. Intinya seperti itu. Apa yang saya mau sharing di channel YouTube ini kan pertama-tama tentang tema besarnya itu Know Yourself, Know Your God. Berarti mengenali diri sendiri, mengalami diri sendiri, mengalami pengalaman hidup sendiri. Itu bisa mengenali kekuatan kita dan kelemahan kita. 3G-nya itu apa aja? Yaitu good food yang merupakan minat saya, dan itu akan lebih banyak di IG. IG-nya kayaknya sudah pernah saya ini ya. IG-nya pun sama ya judulnya. TikTok. Kalau TikTok jarang, masih belum. IG itu lebih banyak posting-posting food yang saya buat sendiri. Maksudnya itu good food itu lebih mengarahkan kepada ini minat saya loh, kesukaan saya. Kalau kekuatan saya nggak tahu ya. Ya intinya begitu. Menceritakan tentang good food itu kekuatan, kemudian good home itu lebih kepada mengenal diri sendiri sih. Mengenal diri sendiri kan, kalau home itu orang yang di rumah itu kan dia tahu ya, posisi dapur di mana, posisi kamar tidur di mana, gudang di mana. Setiap rumah itu kan pasti ada kelemahannya ya. Kalau rumah yang ini mungkin bocornya bagian depan, rumah yang kalau yang model begini mungkin agak panas, itu saya dapat juga karena saya selama ini kan masih ngontrak dan pindah-pindah rumah, jadi saya tahu setiap rumah itu pasti ada sisi-sisi lemahnya gitu, sisi-sisi yang bagian mana yang kayaknya sering diperbaiki tapi juga tetap sering rusak. Ada setiap rumah, biasanya begitulah. Jadi kalau di sini good home itu lebih kepada mengenal diri sendiri, mengenali kekuatan dan kelemahan diri sendiri. Kemudian God's Word ya, firman Tuhan yang jadi penuntun hidup saya. Jadi dari channel YouTube ini 3G itu menceritakan tentang firman Tuhan. Saya yang sebagai adalah rumah, saya mengenali rumah saya, mengenali hidup saya, mengenali kekuatan dan kelemahan saya, dan good good food itu lebih kayak mengenali blueprint saya, mengenali kekuatan saya, mengenali taman Eden saya, mengenali talenta saya, mengenali untuk apa Tuhan tempatkan saya di dunia ini, dengan kemampuan, kelebihan, kekurangan, dan firman-firman yang sampai yang saya alami dalam hidup saya. Itu yang mau saya cuma hanya sekedar sharing dan mau mengulang kembali, merepeat kembali. Kemudian kan ada share, tentunya yang di-sharekan tentang apa? Saya ambil dari bahannya, literasinya dari pertama pasti firman Tuhan. Karena iman saya dan kepercayaan saya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kemudian dari kutipan-kutipan di sosmed, bisa baca buku di internet, kemudian dari kutipan-kutipan drakor, kayak hanya orang yang mengalami yang bisa mengerti dan memahami. Itu di di drakor taksi. Apa yang jadi kekuatanmu adalah kelemahanmu, sebaliknya. Apa yang jadi kekuatanmu bisa jadi kelemahan orang lain dan sebaliknya. Apa yang jadi kelemahan lu bisa jadi kekuatan orang lain. Itu saya pernah nonton di Hometown Cha-Cha-Cha, Kim Son Woo, dan banyak-banyak lagi ya, kayak cinta, kita tidak bisa memilih cinta, menjadi keluarga itu adalah sesuatu yang tidak bisa didapatkan, diperoleh dengan cara berusaha. Judul drakornya saya lupa. Ya, intinya seperti itu. Setelah saya sharing firman Tuhan,
kemudian sharing kutipan-kutipan, kutipan Andri Hakim di video sebelumnya, kutipan-kutipan drakor yang relate dengan keadaan zaman sekarang, karena drakor juga up to date dan relate dengan keadaan zaman sekarang, dan saya tambahkan dengan doa. Oh iya, ngomong-ngomong doa, kalau memang ada yang punya pergumulan, ada beban, minta didoakan, silakan tulis di kolom komentar. Jadi di kolom komentarnya diusahakan jangan ngomentari sharing-sharing saya ataupun pengalaman saya, karena ya namanya sharing kan berdasarkan POV pribadi ya. Ngapain dikomenin? Anda ngomenin yang terutama yang buruk-buruk, ya saya ingatkan aja Matius 12 ayat 36. Bukan saya ngancem sih, saya ingetin doang aja. Matius 12 ayat 36. Setiap perkataan sia-sia yang berasal dari hati yang sakit, hati yang terluka, hati yang marah, hati yang benci, itu akan diminta pertanggungjawabannya pada hari penghakiman Tuhan. Jadi kalau berkata sia-sia, ada penghakimannya di Matius 12 ayat 36. Oleh karena itu saya di video saya ini di channel YouTube ini saya jarang berkata silakan berkomentar, jarang. Karena saya juga bukannya apa-apa, hanya ingin menghindari kalian-kalian nambahin dosa dalam kehidupan kalian karena berkata-kata yang tidak baik. Kalau komennya baik atau cuman amin saja, apresiasi ya terima kasih. Cuman kalau komen-komen buruk ya bukannya baperan sih, lebih kepada ya supaya kalian nggak nambah dosa dan didakwa setan dengan Matius 12 ayat 36. Itu aja sih maksud saya gitu. Demikian apa yang mau saya sampaikan di video kali ini. Apa yang mau saya lebih tekankan adalah ada satu lagi, saya tambah tema lagi, saya tambahkan doa. Jadi saya mau ingatkan kembali, jikalau ada yang sahabat-sahabat Riji yang ada yang punya pergumulan doa gitu, ada yang mengalami pergumulan, namanya orang lagi berbeban berat, kan boro-boro doa, mikir, tidur aja susah gitu kan, tidurnya ayam-ayam. Ya kalau misalnya nggak tahu harus berdoa apa, silakan tulis di komentar, ditulis di kolom komentar. Nanti kalau misalnya saya terbaca oleh saya, kalau saya mampu doakan, saya doakan. Dan akan saya bagikan, saya sharekan, dan saya tag yang minta permohonan doa lewat channel video YouTube saya ini. Demikian apa yang mau saya sampaikan lewat video kali ini. Semoga bermanfaat. Silakan share jikalau dirasa membantu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.